Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anissa Sinta Hoiria dari kelas PMI 1957B NIM 1930 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mata kuliah Psikologi Terapan, dan dosen pengampu yaitu Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Berbeda dengan video saya sebelumnya, kemarin saya menjelaskan pengertian intuisi dan karakteristik intuisi. Di sini, saya akan menjelaskan jenis-jenis intuisi dan perkembangan kematangan intuisi. Menurut Abidin 2002, terdapat 3 jenis intuisi. Yang pertama yaitu intuisi afirmatori. Intuisi afirmatori berupa pernyataan, representasi, interpretasi, solusi yang secara individual dapat diterima secara langsung, self-evident, global, dan cukup secara intristik. Intuisi afirmatori adalah representasi atau interpretasi berbagai fakta yang diterima sebagai suatu ketentuan dan dianggap benar atau terbukti dengan sendirinya, serta konsisten dengan sendirinya. Intuisi afirmatori bersifat menegaskan suatu representasi atau interpretasi. Yang kedua, intuisi antisipatori. Intuisi antisipatori merupakan aktivitas mental yang berlangsung ketika subjek berusaha menyelesaikan masalah dan penyelesaiannya tidak secara langsung dapat diperoleh. Intuisi antisipatori merepresentasikan pandangan global, dugaan, dan klaim awal dalam sebuah pemecahan masalah mendahului bukti formal atau bukti analitik. Yang ketiga, intuisi konklusif. Intuisi konklusif merupakan upaya meringkas secara umum dengan ide dasar pemecahan masalah yang sebelumnya telah ditekuni. Hal ini dapat terlintas ketika sejumlah klaim atau prediksi yang dibuat kemudian menyusunnya kembali ke dalam suatu bentuk peta atau kerangka penyelesaian masalah. Berikutnya saya akan menjelaskan perkembangan kematangan intuisi. Menurut Baylor 2001, perkembangan intuisi seorang dipengaruhi oleh tingkat kepakaran seseorang di bidang tertentu. Secara kualitatif, ada 2 jenis intuisi, yaitu intuisi yang belum matang atau immature intuition dan intuisi yang sudah matang atau mature intuition. Keduanya dibedakan oleh tingkat kepakaran pada suatu bidang tertentu. Intuisi yang belum matang sering dijumpai ketika seseorang masih berada pada taraf pemula di bidang tertentu, di mana pengetahuan analitiknya belum banyak mencampuri kemampuannya dalam menentukan wawasan-wawasan baru. Sedangkan intuisi yang sudah matang kebanyakan muncul ketika seseorang sudah menjadi pakar di bidang tertentu, dengan modal struktur pengetahuan relevan yang sudah dibentuk dengan baik. Perkembangan kematangan intuisi seseorang digambarkan berbentuk kurva U yang tidak linear. Melalui model tersebut, menjadi lebih mudah dipahami bahwa intuisi banyak hadir dalam proses pemahaman atau pemecahan masalah ketika seseorang masih berada di taraf pemula. Dengan bertambahnya kepakaran, peran kemampuannya berpikir analitik menjadi semakin dominan dan menekankan kemampuan intuisi seseorang. Dan intuisi kembali akan lebih sering hadir ketika seseorang sudah mencapai taraf pakar. Kali ini, intuisi yang hadir berbeda dengan intuisi ketika menjadi seseorang pemula. Intuisi yang sudah matang dilandaskan pada struktur pengetahuan relevan yang sudah terbentuk dengan baik. Perkembangan pada setengah kurva pertama, intuisi menganalisa terbentuknya struktur pengetahuan analitik seseorang. Bila seseorang ingin mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah, ia harus berpindah menjadi lebih banyak porsi analitik atau kuantitatif dan mengurangi porsi kualitatifnya. Setengah kurva berikutnya berpindah dari berpikir seorang pakar yang kuantitatif menjadi intuisi matang yang kualitatif. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.